saya Reni Anastasia, NIM 185, akan mempresentasikan mengenai laporan arus kas untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 oleh dosen pengampu Ibu Indri Kartika. Presentasi akan saya bagi menjadi 6. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua kegunaan laporan arus kas, yang ketiga penggolongan kas, yang keempat penyusunan laporan arus kas, yang kelima metode laporan arus kas, dan yang keenam adalah contoh. Pengertian arus kas. Arus kas merupakan satu kesatuan yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas kerja operasional keuangan, baik untuk perencanaan atau pelaksanaan audit maupun investasi, sebagai salah satu tonggak berjalannya aktivitas operasional keuangan. Dengan demikian, upaya manajemen untuk mencapai tujuan organisasi yang bertumbuh pada fungsi anggaran keuangan, yaitu dengan menggunakan cash flow sebagai aliran arus kas. Nah, di sini ada pengertian arus kas menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Sofyan Syafari Harahap, yang mendefinisikan laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran suatu pembukuan pada suatu periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan operasional, pembiayaan, dan juga investasi tertentu dalam suatu cara yang merekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir kas. Nah, ada pengertian terakhir menurut Donald E. Gisul dan kawan-kawan. Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih pada kas yang berasal pada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari suatu perusahaan selama suatu periode dalam format yang merekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir. Selanjutnya ada kegunaan laporan arus kas. Laporan arus kas digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang lain. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktivasi perusahaan, struktur keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Kemudian terdapat penggolongan kas. Kas digolongkan menjadi 3, yaitu berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas operasi merupakan semua transaksi yang terkait dengan pos-pos yang ada di income statement, yaitu transaksi yang terkait dengan revenue dan expense. Sedangkan untuk aktivitas investasi, semua transaksi yang terkait dengan pos-pos investment dan properti, plant and equipment, serta aktivitas meminjamkan dana kepada pihak lain dan menerima pelunasannya. Kemudian untuk aktivitas pendanaan merupakan semua transaksi yang terkait dengan pos-pos long-term liability and stockholders equity, meliputi mendapatkan dan melunasi hutang jangka panjang, mendapatkan dana dari penerbitan saham, serta pembayaran dividen. Selanjutnya ada penyusunan laporan arus kas. Untuk menyusun laporan arus kas dibutuhkan 3 komponen. Yang pertama ada neraca komparatif yang akan memberikan informasi tentang perubahan aktiva, utang, simpanan anggota selama periode tertentu. Kemudian yang kedua ada laporan laba rugi yang akan memberikan informasi mengenai laba bersih dan komponennya serta pembayaran dividen selama suatu periode. Kemudian yang terakhir ada informasi pendukung yang dapat diperoleh dari hasil analisis perubahan rekening neraca yang memberikan info tentang sebab-sebab perubahan kas dan setara kas. Nah, berikut disajikan contoh dari neraca komparatif dan laporan laba rugi perusahaan yang dapat teman-teman tonton pada slide di depan ya. Pembahasan yang selanjutnya adalah metode dalam penyusunan laporan arus kas. Untuk menyusun laporan arus kas terdapat 2 metode. Yang pertama adalah metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsung, metode ini merupakan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang harus diungkapkan. Sedangkan untuk metode laporan arus kas tidak langsung merupakan laba atau rugi bersih yang disesuaikan dengan mengoreksi, merupakan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang harus diungkapkan. Sedangkan untuk metode laporan arus kas tidak langsung merupakan laba atau rugi bersih yang disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.
Yang pertama, kita akan membahas mengenai rumus dari laporan arus kas untuk metode tidak langsung. Rumusnya adalah laba bersih yang diperoleh dari laporan laba rugi, kemudian ditambah dengan beban non kas, kerugian dari aktivitas pendanaan, dan penurunan aktiva lancar dan hutang lancar. Kemudian dikurangi dengan kenaikan aktiva lancar dan penurunan hutang lancar. Sedangkan untuk rumus dari metode langsung yaitu kas yang diterima dari pelanggan dikurangi dengan pembayaran kas untuk pelanggan, pembayaran kas untuk beban operasi, pembayaran kas untuk beban operasi, dan pembayaran kas untuk pajak penghasilan. Pada laporan arus kas metode langsung terdapat akun-akun yang masih terasa asing ya mungkin. Yang pertama adalah kas dari pelanggan. Kas dari pelanggan itu didapat dari mana sih? Nah, untuk mendapatkan kas dari pelanggan, kita bisa melihat dari penjualan. Kemudian dilihat apakah mengalami penurunan atau kenaikan piutang. Akun yang selanjutnya yaitu pembayaran kas untuk persediaan. Nah, ini pembayaran kas untuk persediaan dapat diambil dari HPP ya. Apakah terjadi penurunan atau kenaikan persediaan, apakah terjadi penurunan atau kenaikan hutang, dan sebagainya. Untuk pembayaran kas untuk beban operasi ini didapatkan dari penurunan atau kenaikan biaya dibayar di mukanya dan penurunan atau kenaikan hutang biayanya. Kemudian akun yang terakhir yaitu pembayaran kas untuk pajak penghasilan. Pada akun ini bisa didapatkan dari melihat penurunan atau kenaikan hutang pajak penghasilan. Nah, berikut disajikan contoh dari laporan arus kas aktivitas operasi untuk metode tidak langsung. Dapat dilihat di layar. Rumus-rumusnya dari laba rugi disesuaikan, lalu ketemu aktivitas operasi. Nah, di sini juga ada contoh laporan arus kas dari aktivitas operasi untuk metode langsung. PT Sukses Kemilau, kas diterima dari pelanggan sejumlah 20 juta, dikurangi dengan pembayaran beban dan pembayaran kepada kreditur senilai 9 juta, maka akan menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sejumlah 11 juta. Berikut terdapat contoh laporan arus kas dari aktivitas investasi dan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, baik metode langsung maupun tidak langsung, itu bentuknya adalah sama, yaitu berhubungan dengan investasi dan berhubungan dengan pendanaan secara keseluruhan. Bisa dilihat dari contoh untuk aktivitas investasi PT Sukses Kemilau, pembayaran kas untuk pembelian tanah senilai 30 juta, dan untuk aktivitas pendanaan kas diterima dari pemilik investasi senilai 30 juta, dikurangi penarikan kas oleh pemilik senilai 5 juta, maka menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan senilai 25 juta. Nah, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bu Indri telah mengajarkan kami mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 selama 1 semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.